Okay, I will continue about emphasis on reason, yaitu penekanan pada alasan. Cabang dari semangat kritis ini adalah penekanan pada akal untuk menafsirkan isi Al-Quran sesuai dengan etikanya. Kebanyakan para sarjana menganggap bahwasanya akal itu sebagai media utama untuk menafsirkan Al-Quran yang dapat dipahami oleh kebanyakan orang. Nah, menurut pemikiran modernis yaitu Ghulam Ahmad Parvez pada tahun 1985, beliau mengatakan bahwasanya Al-Quran itu sudah memuat semuanya mengenai prinsip-prinsip yang harus dikerjakan dalam keislaman. Mengenai apa aja, mengenai keyakinan, mengenai tindakan yang benar maupun yang salah, seperti amar ma'ruf nahi mungkar. Oke, salah satu aspek penekanan pada akal mengenai penafsiran secara modern yaitu unsur-unsur kemukjizatan dan supranatural dari narasi-narasi yang ada di dalamnya. Seperti apa contohnya? Seperti contohnya surah Al-Baqarah ayat 63 yang berbunyi wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Nah, menurut Abduh di sini gunung tersebut itu seperti gantungan. Kalau misalnya menurut Sayyid Al-Qutbi gunung tersebut itu akan berada di atas kepala manusia. Contoh selanjutnya yaitu seperti hewan yang bisa berbicara, seperti semut, burung. Nah, ini juga terjadi atau dijelaskan juga di dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman yang bisa berbicara dengan semut dan burung. Menurut akal pikiran kita, tidak mungkin bahwasanya hewan itu bisa berbicara. Nah, tapi di dalam Al-Quran dijelaskan. Ini menurut penafsiran secara modern, ini tidak mungkin. Dalam menekankan rasa rasional, menurut Ahmad Khan, beliau berpendapat bahwasanya apa yang terjadi di dalam Al-Quran, apa yang dituliskan di dalam Al-Quran itu semuanya sudah benar. Tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi dan tidak ada yang perlu dikritiskan lagi. Muhammad Iqbal bahwasanya Al-Quran itu seperti legenda. Legenda apa? Legenda seperti nabi-nabi, pada zaman dahulunya nabi-nabi, terjadinya sesuatu di zaman bangsa Arab. Nah, legenda selanjutnya yang di masa depan itu seperti apa? Seperti surga, neraka, padang mahsyar. Nah, menurut Muhammad Iqbal bahwasanya Al-Quran itu seperti legenda. Oke. Menurut Tantawi Jauhari, dalam penekanan akal atau kritisnya penafsiran Al-Quran zaman sekarang, yaitu tertinggalnya zaman dalam pemandangan dunia. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti 7 lapis langit ke atas, 7 lapis bumi ke bawah, seperti itu. Contoh selanjutnya yaitu Ashabul Kahfi yang tertidur di dalam goa selama 309 tahun. Menurut akal pikiran kita, tidak mungkin 309 tahun tanpa makan, tanpa minum, bisa dihidupkan kembali. Nah, ini adalah contoh daripada pemikiran kritis penafsiran Al-Quran dalam konteks zaman modern sekarang. Menurut pendapat saya, bahwasanya berpikir kritis itu boleh dan sangat dianjurkan. Tapi kalau misalnya dalam teks Al-Quran, tidak perlu diperdebatkan lagi, tidak perlu dikritiskan lagi, dan tidak perlu ditanyakan lagi. Apalagi sampai berpikir bahwasanya akal itu sebagai media utama untuk menafsirkan Al-Quran. Seperti itu. Karena apa? Karena Al-Quran itu bukan kendali kita, bukan kendali manusia. Tapi itu sudah kalamnya Tuhan, kalamnya Allah, dari Allah Sang Pencipta. Kenapa seperti itu? Seperti tadi contohnya Ashabul Kahfi yang tertidur di dalam goa selama 309 tahun. Oke, menurut akal mungkin tidak mungkin tidur selama 309 tahun tanpa makan, tanpa minum, ya kan? Tanpa berkehidupan sehari-hari. Nah, tapi kalau misalnya kembali lagi,
bahwasanya ini adalah kalamnya Allah, itu adalah mukjizat-mukjizat. Kenapa ada seperti itu? Supaya kita yakin bahwasanya kita ini hanyalah makhluk. Semua itu sudah ada dalam ketentuannya Allah. Kayak gitu. Allah itu khalik, sedangkan manusia itu semua ciptaannya adalah makhluk. Kita makhluk, akal pun juga makhluk. Jadi akal tidak bisa dijadikan media utama untuk menafsirkan Al-Quran. Tidak bisa. Karena akal itu adalah makhluk. Nggak bisa, nggak sampai ke sana, itu nggak sampai. Contohnya kayak gitu. Jadinya kita pusing sendiri kan, memikirkan kok bisa ya Ashabul Kahfi tidur. Ya sudah, itu memang sudah kuasanya Tuhan. Tuh, cukup kita sudah tidak usah perdebatkan lagi, cukup kita percaya kenapa Allah menurunkan seperti itu, kenapa Allah menceritakan, kenapa Allah kisahkan, supaya kita yakin bahwasanya itu semua kehendaknya, bahwasanya semua itu adalah di atas kendalinya Tuhan, kayak gitu. Saya sangat berpendapat dengan Muhammad Khan. Beliau bilang kalau misalnya apa yang ada di Al-Quran itu tidak bertentangan dengan alam. Ya, memang tidak bertentangan dengan alam. Hanya saja kita sebagai manusia tidak bisa sampai pemikirannya ke sana. Ini cuman perspektifnya Tuhan, cara Tuhan supaya mengenalkan, ini loh kuasaku ini, kamu nggak bisa ngelakuin ini, kayak gitu. Apa yang sudah saya sampaikan tadi itu menurut penafsiran Al-Quran zaman modern. Nah, seperti yang sudah saya jelasin di awal, bahwasanya para sarjana zaman masa kini menganggap akal itu sebagai media utama untuk menafsirkan Al-Quran supaya dipahami oleh manusia. Tapi kembali lagi, bahwasanya kita manusia, akal juga manusia. Beberapa contoh yang saya sebutkan tadi, seperti orang yang tertidur di dalam goa selama 309 tahun, itu tidak mungkin secara akal, tapi mungkin saja bagi Sang Pencipta. Jadi kembali lagi, semua sudah ada yang mengatur. Nah, mungkin kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang salah dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan dan mohon diluruskan kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.